Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Saat ini saya ingin menyampaikan materi tentang landasan teologis dari pendidikan agama Kristen. Harapan saya adalah dengan memahami materi ini, kita bisa mengerti apa yang menjadi dasar, alasan sehingga kita melaksanakan pendidikan agama Kristen. Nah, saudara-saudara, untuk pembahasan ini saya akan melihat secara alkitabiah atau biblikal, dan kita mulai dengan melihat berdasarkan tinjauan Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, mengapa kita harus melaksanakan pendidikan agama Kristen didasarkan pada beberapa fakta. Yang pertama adalah bahwa Allah itu adalah pendidik. Saudara bisa membaca misalnya dalam kitab Mazmur pasal 32, Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 dikatakan begini, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal budi, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang, kalau tidak ia tidak akan mendekati engkau." Nah, dari kitab Mazmur pasal 32 ayat 8 kita bisa memahami bahwa Tuhan itu mendidik Daud. Jadi Daud ini kan kalau kita lihat latar belakang, dia seorang anak bungsu dari 8 bersaudara. Kesehariannya adalah seorang gembala kambing domba yang hanya mengembalakan, kata kakaknya Eliab, 2-3 ekor. Tetapi dari latar belakang yang dapat saya katakan zero, dia akhirnya berhasil menjadi seorang hero, from zero to hero. Jadi dia seorang gembala kambing domba biasa, tetapi akhirnya dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mendidik Daud, Tuhan mengajar Daud. Daud pernah berkata bahwa dia yang melatih tanganku untuk berperang. Jadi Tuhan menempatkan Daud dalam pengalaman-pengalaman yang dapat saya katakan kurikulum pendidikan, kurikulum kehidupan, sehingga Daud akhirnya mengalami perubahan. Itu esensi pembelajaran, yaitu mengalami perubahan positif dari seorang anak muda, anak kecil yang lemah, yang diabaikan, menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Kita juga bisa lihat itu dalam konteks Musa, bagaimana Musa seorang anak Yahudi yang dilahirkan di masa ketika ketika Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak laki-laki Israel. Musa lahir, dan karena kurikulum kehidupan yang Tuhan buat, sehingga Musa akhirnya ada di istana Firaun. Dia dididik dengan pemahaman pengetahuan Mesir. Itu adalah cara Tuhan untuk mendidik dia. Kemudian Tuhan membawa dia untuk dididik di padang gurun Midian. Dia harus menempuh perjalanan melintasi padang gurun Sinai, daerah Sinai, sampai di Midian. Jadi dia cukup mengenal daerah itu, dan kemudian dia dididik selama 40 tahun di sana. Dan kemudian dari hasil pendidikan 40 tahun di istana Firaun, kemudian 40 tahun di padang gurun Midian, akhirnya dihasilkanlah seorang Musa, pemimpin umat Israel yang cakap memimpin jutaan orang Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jadi kesaksian Perjanjian Lama, mengapa kita harus melaksanakan pendidikan agama Kristen? Karena Allah adalah pendidik. Alasan kedua ialah karena ada perintah dari Allah untuk mendidik. Jadi Tuhan bukan hanya mendidik, tetapi dia memerintahkan umatnya untuk melaksanakan pendidikan. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 1 dikatakan begini, "Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu." Jadi Tuhan bukan hanya mendidik umatnya, bukan hanya mendidik Musa, mendidik Daud, dan banyak contoh dalam Alkitab, tetapi Tuhan juga memerintahkan supaya pengajaran yang Tuhan sampaikan ini harus diteruskan. Jadi
orang yang menerima pengajaran tersebut harus mendidik, harus mengajar orang lain. Musa menerima hukum Tuhan di Gunung Sinai, dia berkewajiban, bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada orang Israel. Tuhan memberikan tugas itu kepada Musa, kemudian kepada imam besar Harun, kepada anak-anak Harun yang jadi adalah imam. Kemudian tugas pengajaran itu kan diberikan kepada para imam. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks ke depan, dalam konteks raja-raja, ada berapa banyak kali imam-imam sepertinya agak melupakan tugas untuk mengajar umat Allah, sehingga akhirnya Tuhan membangkitkan yang namanya nabi. Nabi ini kan sebenarnya tidak muncul di dalam di bagian-bagian awal Perjanjian Lama. Tetapi mengapa muncul nabi? Ya karena imam-imam yang seharusnya menjadi pendidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Tuhan juga memerintahkan setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya. Dalam Ulangan pasal 6 kan ayat 6, orang tua itu harus mendidik anak-anaknya, harus mengajarkan berulang-ulang di setiap konteks dengan menggunakan berbagai pendekatan. Nah, orang tua tidak mengajarkan dengan baik, muncullah nabi. Nabi harus menegur, nabi harus membetulkan yang salah. Kemudian tugas pengajaran ini juga Tuhan suruh kepada para pemimpin, kepada raja-raja, harus memimpin dengan juga memberikan pengajaran, memberikan kaidah-kaidah yang tepat, menegakkan aturan, menegakkan hukum. Jadi saudara-saudara, konteks Perjanjian Lama mengajar kepada kita bahwa mendidik ini bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar sesuatu yang dilakukan pilihan mau atau tidak mau, tetapi Tuhan memerintahkan umatnya untuk mendidik. Kemudian yang ketiga, fakta yang ketiga dalam Perjanjian Lama yang bisa kita lihat menjadi dasar sehingga penting kita melaksanakan pendidikan ialah fakta tentang bangsa Israel. Nah, bangsa Israel, seorang teolog berkata dia adalah bangsa yang penuh misteri. Mengapa penuh misteri? Karena bangsa ini kecil tapi kuat, sedikit tapi menyebar ke seluruh dunia. Menyebar tapi kemurniannya terjaga. Ada banyak waktu, tidak bertanah air, tidak punya raja. Tapi meskipun tidak punya raja, tidak bertanah air, tetapi bangsa ini selalu menonjol dan memberi pengaruh yang sangat kuat kepada dunia. Daniel di Babel, tidak ada kerajaan, tidak bertanah air, tidak punya raja, tetapi memberi pengaruh kepada 4 raja di 3 kerajaan yang berbeda. Kerajaan berganti-ganti, Daniel tetap memberi pengaruh kepada Nebukadnezar, dia memberi pengaruh kepada Darius dan raja-raja yang lain. Kemudian bangsa ini dianiaya, tetapi tetap bertahan. Bahkan bangsa ini bukan saja tetap bertahan, bukan hanya sekedar survive, tapi kalau kita lihat dalam konteks sekarang, bangsa ini menjadi bangsa yang memegang kekuatan di banyak sektor kehidupan, sehingga dapat dikatakan bahwa orang-orang Israel adalah orang-orang yang kaya-kaya, kaya raya, makmur-makmur. Kita bisa menuliskan satu demi satu. Kemudian bangsa ini, bangsa yang saya katakan tidak bertanah air, tetapi memiliki identitas yang kuat. Nah, sekarang kenapa sehingga bangsa Israel menjadi bangsa dengan keunikan seperti ini? Ya, karena bangsa ini adalah bangsa yang sangat menitik beratkan pada masalah pendidikan. Jadi agama bagi bangsa Israel memang banyak berkaitan dengan masalah ritual. Tetapi selain ritual, dalam praktek keagamaan bangsa Israel ini sangat berkaitan dengan masalah pendidikan. Agama mereka yang menjadi pusat kehidupan itu dijalankan dengan melibatkan unsur pendidikan di dalamnya. Kemudian budaya bangsa Israel adalah budaya yang sangat erat dengan masalah pendidikan. Dengan kata lain bahwa fokus bangsa Israel baik di bidang agama yang menjadi pusat kehidupan bangsa Israel maupun dalam budaya mereka, pendidikan merupakan sesuatu yang sifatnya sentral. Dari anak-anak, mulai dari pendidikan di dalam keluarga, anak-anak Israel itu diajarkan oleh ibu mereka. Kemudian ayah mereka harus bertanggung jawab membawa anak-anak mereka ke sekolah-sekolah, membawa mereka ke sinagog-sinagog kalau dulu.
Kalau sekarang kan sudah punya sekolah-sekolah tersendiri. Jadi penekanannya sangat tinggi, sangat concern dengan pendidikan. Mengapa demikian? Kembali pada dua alasan tadi. Allah sebagai pendidik dan Allah memerintahkan untuk mengajarkan pendidikan kepada orang Israel. Dua alasan itulah yang menyebabkan sehingga budaya dan keagamaan Israel sangat berpusat pada pendidikan dan menghasilkan bangsa yang unik, bangsa yang luar biasa karena Tuhan memang memberkati mereka. Kemudian saudara-saudara, kita bisa melihat juga pentingnya pendidikan agama, melaksanakan pendidikan agama Kristen berdasarkan tinjauan perjanjian baru. Tinjauan perjanjian baru dalam hal ini ada beberapa fakta. Yang pertama, fakta bahwa Yesus adalah Sang Guru Agung. Jadi kalau saudara baca dalam kitab Injil Matius pasal 4, Injil Matius pasal 4 ayat yang ke-23, dikatakan bahwa Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Jadi Tuhan Yesus ini selama 3,5 tahun sampai pada penyalipannya, kegiatan utamanya adalah mengajar, berkeliling untuk mengajar pemberitaan Injil. Jadi Tuhan Yesus melaksanakan ini selama 3,5 tahun. Kemudian ketika Tuhan Yesus akan naik ke sorga, dia juga menyampaikan ini. Dia harus murid-muridnya harus melaksanakan amanat agung, di mana salah satu aspek esensi dari amanat agung yaitu ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini teladan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus mengajar, maka ia dijuluki sebagai Rabi Agung. Banyak pendidik-pendidik Kristen yang sangat terinspirasi dengan Tuhan Yesus karena dia adalah seorang rabai. Dia seorang rabi yang luar biasa. Dia seorang pengajar yang hebat. Metodenya variatif. Kemudian wibawanya sebagai seorang guru. Alkitab katakan orang-orang takjub ketika Tuhan Yesus mengajar. Kalau saudara perhatikan dalam konteks dalam kitab Injil, ada banyak orang takjub Tuhan Yesus mengajar. Bukan karena Tuhan Yesus melakukan mujizat, tetapi karena Tuhan Yesus mengajar. Jadi pengajarannya membuat orang takjub, membuat orang terpesona karena pengajarnya katanya punya kuasa. Ini bukan kuasa menyembuhkan kalau dilihat dalam konteks, tetapi kuasa untuk menyampaikan kebenaran karena kebenaran itu dihidupi oleh Tuhan Yesus dan kebenaran itu diajarkan dengan jelas, dengan menggunakan banyak ilustrasi, kemudian menggunakan banyak contoh praktek-praktek sehingga akhirnya orang bisa mengerti dengan baik. Bukan saja orang-orang yang punya intelektualitas yang tinggi, tetapi pengajaran Yesus terbukti diikuti oleh mama-mama atau ibu-ibu, oleh bapak-bapak, bahkan oleh anak-anak sekalipun. Kita harus belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Kemudian saudara-saudara, mengapa kita harus melaksanakan pendidikan agama Kristen? Fakta yang kedua dari perjanjian baru adalah keteladanan Rasul Paulus. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 13 ayat 43 dikatakan bahwa Rasul Paulus ini setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Jadi Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang luar biasa. Mengapa? Karena gereja mula-mula perkembangannya di luar bangsa Yahudi, yaitu di bangsa Yunani dan mulai Asia Kecil sampai ke Ahaya dan sebagainya, itu merupakan buah karya dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini memberitakan Injil dengan cara apa? Dengan cara mengajar. Dia mengajar, kalau saudara perhatikan pernah ada satu kisah, Rasul Paulus katanya mengajar sepanjang malam sampai ada seorang yang ketika dia mengajar ketiduran dan akhirnya jatuh mati. Tapi puji Tuhan, kuasa Tuhan membangkitkan orang tersebut. Maksudnya apa? Bukan karena Rasul Paulus itu tidak mampu mengajar sehingga ada orang yang ketiduran sampai mati, bukan. Tetapi karena Rasul Paulus memang sangat menekankan pada pengajaran sehingga dia mengajar sampai jauh malam.
Sebab besoknya dia harus meninggalkan kota itu dan pergi ke tempat lain. Jadi Rasul Paulus memang memberi teladan tentang pentingnya pengajaran. Dan gereja-gereja yang dirintis Rasul Paulus adalah gereja-gereja yang survive. Kenapa survive? Karena ada pengajaran di sana. Jadi saudara-saudara, teladan Rasul Paulus memberikan kepada kita satu informasi bahwa pengajaran itu sangat penting. Jadi Rasul Paulus rintis gereja, dia angkat penatua, angkat diaken, kemudian dia suruh kepada penatua diaken tersebut untuk melaksanakan pengajaran. Dan akibatnya gereja menjadi gereja yang survive. Dan saudara-saudara, yang ketiga, fakta perjanjian baru adalah bahwa praktek pendidikan itu juga terjadi di jemaat. Kalau saudara baca dalam kitab 1 Timotius pasal 5, 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Jadi ada penatua-penatua yang mengajar, seperti yang saya katakan tadi, Rasul Paulus menugaskan penatua untuk mengajar, dan penatua-penatua itu melaksanakan pengajaran. Dalam kitab Titus pasal 2 ayat yang ketiga juga dikatakan bahwa demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ini kan ajaran dan dipraktik dalam jemaat mula-mula atau jemaat di Perjanjian Baru, bahwa jemaat mengajar. Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab pernah kan disinggung bahwa dilarang perempuan mengajar. Di ibadah, di konteks perkumpulan dilarang. Tetapi praktek pengajaran itu dilaksanakan secara luas di keluarga, di komunitas-komunitas Kristen. Artinya bahwa Perjanjian Baru memberikan kepada kita bukti bahwa dilaksanakan pengajaran di tingkat jemaat. Nah, saudara-saudara, dari semua fakta yang saya sampaikan baik dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru memberikan kepada kita satu pemahaman bahwa mengapa gereja kuat, zaman Perjanjian Baru, gereja mula-mula kuat, karena adanya pengajaran yang baik. Mengapa murid-murid Yesus akhirnya menjadi misionari-misionari, rasul-rasul, apostolos yang luar biasa? Karena ada pengajaran yang luar biasa. Mengapa orang Israel menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang hebat? Karena ada pengajaran. Kalau pengajaran hilang, gereja akan kerdil. Pengajaran hilang, anak-anak Tuhan tidak akan bertumbuh. Pengajaran hilang, gereja tidak akan maju. Karena itu, maka melalui tinjauan teologis ini kita sepakat bahwa pendidikan agama Kristen itu mutlak diperlukan. Amin.